kayaknya emang nggak bisa masuk dunia ini cuman modal muka doang tuh nggak mungkin gitu. Nggak, tapi kan kamu ada kemauan, coba kamu belajar acting. Jadi akhirnya belajar sambil berjalan. Jadi momen-momen casting itu saya jadikan bekal untuk saya belajar gitu. Kita intensnya itu pas ada pagelaran Where is My Shoes Cinderella, nama operetnya, nama teaternya. Dia jadi dewa, aku jadi Cinderella. Lah disitulah benah-benihnya. Cinlok Pak, judulnya Cinlok. Cinlok. Aduh awalnya. Berarti cinta lokasi ada. Iya, ada banget. Aduh, saya sering lihat teman-teman saya. Udah berapa tahun nih bermata? Saya 8 tahun. Udah 8 8 tahun. tahun, pacarannya 5 tahun. Oke. Jadi 13 tahun ya. 13 tahun ya. Ini udah luar biasa nih. Hari ini dua-duanya kerja keras. Iya. Kelihatan kan hasilnya. Iya Bapak sih. seneng banget datang ke rumah kita. Oh, thank Nyampe you, thank Bapak you, katanya thank you. 1000 berapa, Kedalam. 1500, Enggak, Pak. enggak sampai Memang 700. kelihatan lega aja dari depan sampai belakang karena nggak dikasih sekat apa-apa. Iya. Gitu. Tapi bagus aku lihat masih ada touch-touch yang apa tuh? Foto-foto Iya, dari iya, yang berbudaya Jawa. Iya, Jawa ya. Kayak gitu. Karena saya orang Kan Jawa. ikutin katanya gitu. Terus ada gebyok, ada apa yang menggambarkan saya menaruh jiwa saya lah di rumah ini Rumah ini. gitu. Terus secara perbedaan usia itu nggak ada masalah. Perbedaan usia awal-awalnya sih tapi menurut aku nggak tahu kalau dari Andika ya. Kalau dari aku waktu itu memang bukan menjadi masalah besar karena ini bukan karena depan kamera doang ya aku ngomong. Dari awal memang Andika itu jauh lebih dewasa dari umurnya. Oke. Mungkin kalau waktu itu aku ketemu dia tuh dia masih yang ketimpringan ABG baru umur 20-an, terus aku tidak melihat ada apa ya, ada masa depanku di dia. Aku pasti udah mundur jauh waktu itu. Apalagi aku sudah punya anak 2 kan. Iya. Ketemu sama Andika baru umur 20-an, 21-an, 22 ya. Aku udah 26. Kita beda hampir 6 tahun. 6 tahun kita beda. Tapi aku nggak ngelihat ada apa sih bahasa aku, kecimpringan gitu. Biasanya anak itu kan yang wah lagi sedang liar lagi sedang-sedang, apalagi dari Malang. Aku nggak ngeliat itu sama sekali. Nah, aku anak cewek satu-satunya, Pak cowok, Andika anak cowok satu-satunya, punya adik 2 cewek. Jadi mungkin kedewasaan itu keluar karena dia juga anak pertama mungkin. Anak pertama kan biasanya lebih ngemong. Terus Andika itu sangat menyayangi mamahnya. Jadi mungkin yang dia lihat ya dia harus menghormati perempuan. Saat itu aku ngelihatnya gitu. Nah, jadi aku tidak melihat perbedaan yang signifikan, dan ketika berjalan kita pacaran hampir 5 tahun pun aku berusaha waktu itu menanamkan dari otak aku gini. Memang umur lebih tua gue, pengalaman pasti lebih banyak gue. Yang lain-lainnya saat itu Andika juga masih merintis. Aku alhamdulillah istilahnya rezeki udah pasti di atas dia, walaupun nggak yang gimana-gimana. Tapi itu semua aku hilangkan. Aku lebih nggak bisa kalau gue berpatokan situ mah. Bentar lagi juga udahan, pacar juga udah, karena ego kan pasti kan, gue bisa begini-begini. Setelah menikah itu lebih aku turunin lagi. Waktu pacaran mungkin turunnya segini nih. Pas nikah aku anjlokin lagi ya, because dia kepala keluarganya, Jadi imamnya dia yang harus, selain mau dibawa kemana rumah tangga ini, mau dibawa kapalnya, mau dibawa maju terus, tenggelam, jalan di tempat. Jadi aku benar-benar nganjlokin diri aku, dan akhirnya perbedaan-perbedaan itu makin nggak kelihatan. Mungkin misalnya kalau lagi datang jeleknya, lagi datang egonya, kalau lagi ada masalah, terus kadang-kadang enggak nih, harusnya ini begini, harusnya yang bener tuh gue gitu misalnya. Ya aku berusaha aja, tetap harus di bawah, kita ngediskus bareng-bareng, biarkan Andika yang kira-kira punya keputusan apa. Kalau ternyata keputusannya juga menurut aku agak melenceng, aku punya 2 jalan. Aku ikutin melencengnya dia dulu. Ketika dia udah jatuh nanti aku akan ingetin, atau aku ingetin tapi pelan-pelan. Karena namanya suami, namanya kepala keluarga, mau gimana pun istrinya lebih tua lebih apa, pasti kan dia punya rasa ego. Gue kepala keluarganya, gue ngelit itu yang aku lakukan, walaupun mungkin belum sempurna ya Pak. Masih sering mencong-mencong, tapi yang aku lakukan sampai saat ini sih itu. Luar biasa banget. Penyesuaian sih Pak. Karena memang bohong kalau dibilang beda usia itu bukan jadi masalah bohong, karena pasti kita ada masalah yang datang yang tingkat kedewasaan memandang masalahnya itu berbeda gitu.
pasti ada lah gitu. Kadang kita juga selisih paham gara-gara Hal sepele juga banyak. gagal memahami konteks masalahnya gitu. Mungkin Usi merasa punya pengalaman dengan masalah yang baru datang, tapi buat saya itu pengalaman yang baru. Kadang-kadang hal gitu buat jadi misleading kita, potensi gesekan. Tapi memang ya tergantung kita bagaimana kita komitmen untuk terus jalan gitu untuk menghadapi masalah itu. Karena memang setiap orang nggak bisa diukur kedewasaannya dari usia, memang iya gitu. Tapi ya harus ada kemauan juga untuk kita berpola pikir yang lebih matang, lebih dewasa setiap harinya. Gitu. Ada kesulitan nggak waktu awal-awal Andika punya kesulitan nggak beradaptasi? Oh iya, pasti. Karena memang Usi udah beberapa step jauh lebih dari saya, dari urusan karir, dari urusan rumah tangga. Dalam berhubungan juga dia pasti punya dasar trauma terhadap pernikahan yang pertama, krisis percaya diri bahwa dia bisa menikah lagi, krisis percaya diri ketika di depan laki-laki dan lain-lain gitu. Maksudnya mungkin pernah ada di titik memandang laki-laki pada dasarnya sama-sama aja gitu. Bahkan dia merasa gue gak butuh laki-laki, gue bisa hidup kok dan lain-lain gitu. Nah sementara proses saya adalah membantu meyakinkan itu semua, plus saya nunjukin gitu. Karena kan saya diinjek sama orang gitu, maksudnya Andika cuma numpang tenar doang, pansos lah istilahnya sekarang, numpang hidup doang. Emang Andika bisa ngawinin Usi, emang kalaupun bisa ngawinin Usi emang bisa ngidupin anak-anaknya gitu. Bisa Apa dia bisa ngasih kehidupan yang layak gitu. Apa ya Usi akan dibawa ke kehidupan yang ada di taraf lu sekarang, karena waktu itu saya ngontrak ya. Masa lu ngawinin Usi terus lu bawa ke kontrakan apa ya gitu. Jadi justru pandangan-pandangan miring orang lagi-lagi saya tangkap sebagai sebuah ajang pembuktian gitu. Saya berapi-api sekali pengen nunjukin ke depan orang-orang itu bahwa apa yang lo omong tentang gue, apa yang lo lihat tentang gue semuanya salah. Saya buktiin pelan-pelan. Dulu jujur saya lumayan idealis Pak. Jadi idealisme saya tuh cukup tinggi karena di awal-awal karir saya pengennya film doang. Karena pengen merasa eksklusif di film. Terus tiba-tiba karena realita kehidupan yang saya harus jalani dan orang-orang yang ngeremehin itu, akhirnya saya manuver ke TV waktu itu karena saya pikir memang secara finansial TV lebih bisa ngasih menjanjikan lah itu bahasanya mungkin kayak gitu. Akhirnya saya manuver dari film saya ke presenter. Dari presenter saya nggak ngerti apa-apa, cara ngomong apa segala macam. Tapi pelan-pelan saya belajar, saya buktiin suatu saat saya bisa jadi presenter hebat yang diperhitungkan di Indonesia gitu. Akhirnya terbukti ya? Iya, beberapa tahun ini orang banyak bilang saya salah satu presenter yang dianggap oke gitu ya. Alhamdulillah gitu. Saya nggak mau ngecap diri saya sudah sampai di level mana, tapi paling nggak dengan pencapaian saya sampai hari ini saya lumayan bangga sama diri saya sendiri gitu. Gitu Pak. Jadi emang semuanya dasarnya kalau hidup saya itu gara-gara diinjek orang. Jadi hari ini orang-orang yang injak Andika didoain ya? Iya. Enggak, kan ada satu ilmu baru. Oh gitu ya Pak? Ada satu ilmu coba baru kasih saya Pak. yang saya juga baru setahun ini saya belajar. Ketika kita membenci orang, biasanya kita keluar yang jelek-jelek, ngegerutu. Betul. Gue doain lu begini. Misalnya doain yang jelek-jelek, mudah-mudahan lu beginilah. Kita kayak ngutuk orang itu. Tapi sekarang saya udah membalik mindsetnya. Orang yang nyakitin aku mau doain, berikan dia rezeki, berikan dia. Aku balikin. Akhirnya? Dan itu ternyata efektif. Ke kitanya Efektif. Itu efektif ke kita. Latihannya gimana Pak? Berusaha memaafkan orang yang telah menghina kita Pak? Emang sulit. Tapi coba belajar mendoakan siapapun yang kita ngelihat. Misalnya kalau saya sambil nyetir nih di depan ini ada orang naik motor, aku doain mudah-mudahan hari ini kamu dapat rezeki 1 juta misalnya. Ya kan? Nanti ada orang di sini sebelah sini, ya mudah-mudahan utang kamu terselesaikan. Doain aja. Itu efek ke bapaknya apa yang bapak udah pernah rasain? Pasti akan baik. Pasti akan membaik sendiri. Pasti kita akan Rezeki. mendoakan orang itu pasti akan memberikan berkah kepada diri kita. Oh gitu. Itu. Nah, itu memang hal yang tidak mudah. Betul, Apalagi betul. orang yang nyakitin kita. Betul. Aduh, iya betul. benar. Dia nyakitin kita malah doain balik buat dia. Betul Pak. Iya benar. Ini aku baru belajar nih. Aku juga baru belajar baru setahun ini. Itu dia, karena memang ya itu yang sulit ya. Kalau aku ya Pak, kemarin tuh sempat aku nggak mempelajari dari siapapun. Aku sempat tiba-tiba bangun tidur gini. Ketika kita disakitin sama orang, kan kita mikir gini,
karena suatu hari lo kena balasannya gitu kan. Ini beberapa hari yang lalu nih tiba-tiba bangun tidur, nggak tahu lagi tentang apanya. Lo ntar pasti bakal dibalas sama Allah. Terus tiba-tiba kayak ada yang ngebisikin aku ngomong begini nih. Jangan berpikir kayak gitu. Siapa tahu kesulitan yang sekarang aku dapetin dari orang itu adalah balasan dari kejahatan atau kesalahan aku di masa yang lalu. Aku akhirnya begitu. Kok tiba-tiba mikir misalnya gini, misalnya beberapa waktu lalu aku pernah nyakitin orang, terus orang itu sakit hati sama aku, sedih dan lain-lain, akunya nggak sadar misalnya. Nah, siapa tahu nih yang sekarang di masa sekarang aku alamin kesedihan itu karena balasan aku ke orang itu. Main lagi sih, kok kenapa gue punya pikiran kayak gini ya? Udahlah gitu pagi-pagi tuh. Mungkin karena aku bilang bawaan anak aku kali, bawaan orang kali aku mikirnya gitu. Ya, karena kalau yang namanya hukum tabur tuai itu ada. Iya. Tapi cara menghilangkan yang jelek-jeleknya itu mendoakan orang. Memang agak sulit, tapi you can do it. Iya Dengan sih. latihan yang Kita itu. coba Iya. latihan. Oh, Lihat betul. siapa Oh, aja ini di jalan, ilmu nih. coba lihat siapa aja di jalan, coba doain. Oke. Itu sesuatu yang Ilmu menarik. nih, kita akan mulai. Nanti kita akan coba. Kan, iya, Makasih karena- loh Pak, ini Pak, ya Allah, kita dapat ilmu. Iya benar-benar. Enggak, tapi kayak gini kan kita ngeliat ini ada satu kekuasaan alam. Iya. Alam itu apa sih? Dia menopang, Iya, dia benar. menopang kita. Bumi ini Benar. menopang kita. Terus apalagi faktor ada air, ada api, ada udara. Kan kita semua nggak bisa hidup kalau ini nggak Iya, sinkron. saling ya, Gitu. bersinggungan. Artinya Ya. ada satu kekuatan yang luar biasa yang menjadi perhitungan segala macam. Hmm. Matahari nggak pernah telat datang atau Iya, terbenam benar. kan nggak pernah. Bulan juga gitu. Iya, siapa yang ngatur semua ini? Ada kan kekuasaan di atas. Iya, iya, benar. Gitu. Jadi ya yang namanya the law of universe itu ada, hukum alam itu ada. Bagus. Hahaha. Sore-sore dapat. Kadang kita terlalu lupa sih Pak, kita terlalu Iya. melihat diri kita tuh ya dengan cara yang berbeda lah. Mungkin kalau di kasus saya baru ada di tahap ketika saya berhasil membuktikan sesuatu kepada orang yang remehin saya ngerasa kayak ada satu goal yang saya lewatin, bahwa saya telah membungkam mulut satu orang gitu. Tapi emang yang saya rasakan adalah oke, orang ini terpuaskan, tapi nanti saya di level tertentu orang lain menuntut saya untuk bisa lebih dari yang saya lakukan hari ini, dan nggak kelar-kelar saya buktiin ke A, selesai, ntar B minta pembuktian lagi, saya lakuin lagi, tapi lama-lama sayanya jadi hilang arah. Kenapa saya hidup buat standar orang lain Iya, gitu. kita nggak bisa hidup dengan patokan penilaian orang, nggak bisa. Iya, iya. Gitu. Nah, satu hal lagi, kan waktu awal-awal ketemu 21 tahun Iya, sampai 20, laki-laki di bawah 30 masa-masa badungnya lah. Iya, ya. iya, iya. Apalagi ibaratnya Iya, cowok ganteng. seganteng Iya, Andika, benar. godaannya. Banyak tuh. Nah, Banyak. Gimana tuh? Saya kebetulan memang orangnya lurus, Pak. Saya nggak gampang tergoda kanan kiri. Ya maksudnya saya semakin lurus ketika waktu itu pacaran sama dia yang orangnya lempeng banget gitu. Jadi memang ada satu kejadian yang membuka mata saya saat itu. Saya awal-awal datang ke Jakarta masih membawa kebadungan saya di Malang, bahkan naik beberapa level lah gitu. Di Malang Badungnya ya? Badungnya baru satu level, di sini udah naik beberapa kali gitu. Karena awal-awal saya ke Jakarta, saya masuk ke lingkungan yang membawa saya ke arah itu gitu, baik minuman keras lah, apalah, pokoknya kayak ibaratnya anak desa masuk kota. Wah, ternyata di kota peluang nakalnya lebih banyak gitu. Pas nyalain TV, lagi ada berita siaran langsung, ada 7 bom meledak di Bangkok. Salah satunya di halte itu. Dan Berarti pas perjalanan Bangkok itu membawa berkah ya? salah satunya membuat saya membuka mata. Oke. Karena saya masih muda kan, Pak. Iya. Begitu itu ngebayanginnya jadi enggak gitu. Maksudnya kita malam tahun baruan aja sambil mikir, nih mungkin nggak ada bom lagi nih jam 12 tank. Jadi deg-degan juga. Jadi nggak tahun baruan keluar? Nggak? Keluar tapi dekat hotel doang, ke area food court lihat kembang api pulang. Makanya saat itu saya langsung ingat sama tujuan saya berangkat ke Jakarta, ninggalin kuliah itu pengen sukses.